Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Oke, semoga selalu baik ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Buni S, hadir Bu. Aulia Rahman, hadir Bu. Rahmania, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, kita kelas, silakan beri doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Doa yang dibaca. Doa selesai. Oke, Ibu ingin bertanya ini. Di antara kalian, apakah kalian tahu bagaimana caranya makhluk hidup itu berkembang biak? Dengan cara apa? Mereka melakukan apa? Saya Bu. Ya, siapa? Produksi Bu. Ya, betul ya. Jadi pada makhluk hidup itu mereka melakukan reproduksi untuk berkembang biak. Kemudian kalau pada tumbuhan itu dia melakukan reproduksinya disebut juga dengan apa? Perkembangbiakan. Penyerbukan ya. Jadi kalau pada tumbuhan itu istilahnya itu bukan istilahnya sih, kayak penyebutannya itu lebih ke penyerbukan. Oke. Jadi materi kita hari ini akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan berbunga. Oke, sebelum masuki pembelajaran, ada tujuan yang harus tersampaikan. Ada dua. Yang pertama itu kalian mampu mengetahui bagaimana proses reproduksi pada bunga berlangsung. Kemudian yang kedua itu ada menjelaskan dan membedakan jenis-jenis penyerbukan. Jadi kalian nanti akan mengetahui bagaimana saja itu jenis-jenisnya penyerbukan. Oke, kita langsung memasuki materinya, yaitu reproduksi. Jadi reproduksi pada tumbuhan berbunga itu merupakan proses reproduksi seksual yang melibatkan bunga sebagai organ reproduksinya. Namanya juga pada tumbuhan berbunga ya. Otomatis mereka akan melibatkan bunga sebagai organ reproduksi utamanya. Kemudian proses ini juga dimulai dengan namanya penyerbukan seperti yang tadi disampaikan. Kemudian penyerbukan itu yaitu pemindahan serbuk sari. Benang sari itu terletak pada bunga ya. Kemudian benang sari itu serbuk sari tadi itu akan jatuh ke stigma. Ibu ingin bertanya, di antara kalian apakah ada yang tahu berapa jenis penyerbukan yang kalian tahu? Silakan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan, angin, air, dan penyerbukan sendiri Bu. Ya betul ya, tapi bukan. Yang pertama itu ada sendiri, silang, kemudian tetangga dan juga dasar. Di antara semuanya ini kita akan membahas satu saja penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri. Kemudian nanti tiga lainnya itu kalian yang akan membahas di sesi kelompok kalian ya. Ya Ibu. Penyerbukan sendiri ya. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu atas nama siapa? Delia Bu. Saya Delia. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang dilakukan oleh bunga tanpa bantuan organisme lain Ibu. Ya, jawabannya sudah bagus ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Bagus ya. Jadi penyerbukan sendiri itu proses pemindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putih pada bunga yang sama. Jadi dia itu bunga yang sama. Dan bisa kalian lihat, tolong ya, sebelum berlanjut materi yang dijelaskan, HP ataupun apapun yang tidak berkepentingan disingkirkan. Dan jika ingin bertanya silakan angkat tangan dan jangan berisik ya. Ya Bu. Ya, kita perhatikan. Jadi coba siapa? Saya Bu atas nama Nurul Atifah Bu, karena bunga kembang sepatu itu mudah diamati secara langsung karena di dalam bunga kembang sepatu terdapat benang sari dan putih. Ya betul sekali ya. Ibu mengambil bunga kembang sepatu sebagai contoh karena kalian bisa mendapatkannya di mana-mana. Kemudian juga Ibu mengambil ini karena pada bunga kembang sepatu itu terdapat yang namanya kepala sari dan juga kepala putih. Nah, jadi ini bagian yang dari yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari benang sari, putih dan juga ada sebenarnya bakal biji. Di mana letaknya itu? Jadi putih itu terletak di sini, benang sari itu di sini. Yang kuning-kuning ini kepalanya ya, sebenarnya kepala sari di sini ya. Kemudian serbuknya itu dihasilkan dari kepala sari. Oke, bagaimana prosesnya terjadi? Proses terjadi itu benang sari, serbuk sari yang terdapat di kepala sari itu akan jatuh
Dengan bantuan apa? Ya, angin salah satunya. Kemudian setelah jatuh mereka akan turun. Jadi serbuk-serbuknya itu dia akan turun ke sini menuju ke apa tadi di sini? Ya, bakal buah. Bakal buah itu istilahnya calon buah ya. Kemudian pada bagian ini itu serbuknya menjatuh ke bakal biji, dia akan membentuk biji. Sedangkan serbuk sari atau serbuk-serbuk tadi yang jatuh ke bakal buah atau ovarium, mereka akan berubah menjadi berkembang menjadi buah. Nah, di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada ya. Berarti kalian paham ya? Iya, Ibu. Jadi sekarang karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Kelompoknya itu 3 kelompok, di mana setiap kelompok, satu kelompok itu membahas satu penyerbukan dari silang, tetangga dan juga basar. Jadi silakan kalian berbentuk kelompok sesuka kalian bagaimana. Oke, kalian sudah berpencar menjadi kelompok-kelompok? Iya. Oke, kelompok 1 yang mana? Saya Di mana ini? Atau sana? Ini. Oke, sana saja ya. 1, 2, ini 3 ya. Yang bagi saja di sini ketiganya. Oke, untuk bagian kelompok 1 membahas mengenai penyebutan silang. Kelompok 2 tetangga dan yang ketiga itu adalah bahasa. Jadi sudah materinya sudah dicari atau Sudah, Bu. Ibu. Oke, jika sudah, saya persilakan ke kelompok 1 untuk presentasi, 1 orang saja. Ditempatin saja ya. Oke, terima kasih. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang penyembuhan silang. Nah, penyembuhan silang adalah proses penyembuhan yang terjadi antara bunga dan tanaman yang berbeda, tetapi masih dalam satu spesies yang sama atau antar spesies yang berkerabat dekat. Hanya itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Yang kedua untuk yang penyerbukan tetangga. Saya langsung saja, penyerbukan tetangga itu apabila tanaman yang satu dengan yang yang kedua itu saling berdekatan dan melakukan proses penyembuhan. Tanaman yang satunya menjatuhkan serbuk sari ke tanaman yang satu. Ya, bagus ya. Ya. Sebelumnya sorry, yang di belakang perhatikan ya, karena jangan sampai nanti di akhir di akhir materi Ibu tunjuk kalau tidak bisa menjawab. Ya, baik, Bu. Oke, silakan. Saya Bu, penyerbukan bastar pada tumbuhan adalah proses penggabungan materi genetik dari 2 tumbuhan yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang memiliki sifat baru dan unik ini. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua karena itu kalian menguasai. Oke, karena kalau dari materi penyerbukan ini ada yang ingin bertanya ke Ibu? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, berarti kalian semua paham ya? Paham. Ibu mengakhiri pertemuan pada materi reproduksi pada tumbuhan berbunga. Ibu adakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian paham pada materi ini. Oke? Dan itu sistemnya itu rebutan. Bagian nomor 1 itu bagaimana reproduksi pada tumbuhan berbunga dapat terjadi, dijelaskan secara singkat. Ada yang mau? Ya, dengan cara penyerbukan. Ya, betul ya jawabannya penyerbukan. Tapi ketepatnya tadi jatuhnya serbuk sari ke kepala utik ya. Selanjutnya nomor 2, sebutkan jenis-jenis penyerbukan. Apa kan? Silakan. Ya. Penyerbukan silang, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan saja penyerbukan bastar. Ya, betul sekali ya. Beri amplop seperti itu. Oke, sudah betul sekali jawaban dari kalian ya. Karena waktunya sudah mau habis dan kalian juga sudah memahami kan dari materi ini. Dan dari kalian ada yang ingin menyimpulkan? Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu reproduksi pada tumbuhan berbunga merupakan proses reproduksi seksual yang melibatkan bunga sebagai organ utama. Proses ini mencakup penyerbukan, yaitu pemindahan serbuk sari ke stigma. Salah satu penyerbukan yaitu ada penyerbukan sendiri. Setelah penyerbukan, pembuahan berlangsung ketika inti sperma dari serbuk sari membuahi ovum di dalam bakal biji. Ya, tepuk tangan dulu. Betul sekali ya. Berarti kalian memang kalian paham dan Ibu harap kalian semuanya di sini tuh paham. Ya Ibu. Oke, karena sudah selesai, sebelum Ibu akhiri, 1 orang sebelum kita pulang, pimpin doa. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak sekalian yang sudah berperan aktif banget di kelas Ibu hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.